Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firdaus. Saya dari kelas E3, NIM saya B0521903010. Jadi di sini saya akan membahas media dan kontrol sosial. Saya mulai dari media. Media massa mempunyai tugas dan kewajiban menjadi sarana dan prasarana komunikasi untuk mengakomodasi segala jenis isi dunia dan peristiwa-peristiwa di dunia ini. Melalui pemberitaan atau publikasinya, ada beberapa wujud seperti berita, artikel, laporan, dan lain sebagainya. Dari yang kurang menarik sampai yang sangat menarik. Dari yang tidak menyenangkan hingga sangat menyenangkan, tanpa ada batasan kurun waktu. Media massa ada di mana-mana di sekitar kita. Hidup suatu hari tanpa komunikasi massa adalah hal yang mustahil bagi kebanyakan orang, terutama di zaman sekarang. Meskipun demikian, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana interaksi media beraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita. Media massa sebagai wadah penyampaian informasi, media hiburan, dan pendidikan juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Idealisme media tersebut sudah sangat kuat dan tertanam di kalangan pekerja media, khususnya kalangan kulit tinta yang kita kenal dengan jurnalis. Kan tetapi idealisme itu perlahan mulai hilang oleh kalangan pemilik media sebagai pemilik modal dan sumber dana pengelolaan media, sehingga berdampak terhadap pemberitaan yang jurnalisnya rela melacurkan idealismenya. Meski demikian, tidak sedikit pula yang melakukan hal sebaliknya. Dengan kondisi tersebut, lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen media menjadi korban perang pemberitaan. Dan jika diteliti lebih dalam, jangka panjang akan merugikan bangsa dan negara kita sendiri. Sebagai masyarakat yang kritis, tentunya permasalahan ini dianggap penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai pemberitaan. Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. Setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik, maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa peran media cukup sentral dan perkembangan perilaku masyarakat. Sesuai dengan teori kognitif dan efek konatif behavioral, efek komunikasi yang bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha atau upaya yang cenderung menjadi suatu tindakan atau kegiatan. Karena berbentuk perilaku, maka efek konatif ini sering juga disebut dengan efek behavioral. Efek konatif itu tidak langsung timbul seketika sebagai akibat terpaan media, melainkan didahului oleh efek kognitif atau efek afektif yang telah berlangsung sebelumnya. Efek komunikasi ini sekaligus menjadi indikator atau tolak ukur keberhasilan dari proses penyampaian pesan komunikasi dari pihak komunikator kepada komunikan. Terus literasi media kini adalah sebuah keharusan di tengah masyarakat teknologi dan informasi. Pendidikan media ini adalah kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat yang kesehariannya berinteraksi dengan media. Ada 3 fungsi utama literasi media, yaitu proteksi, pemberdayaan, dan studi media. Proteksi. Jadi proteksi itu media itu dianggap berpotensi merugikan dan dapat memberikan dampak negatif, sehingga kekalayak perlu diberi pendidikan literasi. Terus kalau pemberdayaan, medianya itu memiliki fungsi positif sebagai salah satu sumber belajar. Kegiatan literasi media dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada khalayak agar dapat dioptimalkan medianya. Lalu ada studi media. Nah, studi media ini literasi yang dilakukan dengan titik berat pada mempelajari struktur isi pesan medianya berdasarkan media yang berbeda, teknik produksinya, dan pengemasan isi pesannya yang lebih dimaksudkan sehingga sebagai upaya untuk mempelajari medianya.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.